Pernikahan bagi sebagian orang itu adalah impian romantis. Tapi bagaimana dengan generasi sekarang? Justru menjadi sumber kecemasan. Bayangkan, kamu sudah berjanji menghabiskan hidup dengan satu orang tanpa tahu bagaimana dia atau dirimu akan berubah 10 atau 20 tahun ke depan. Kamu berkomitmen, padahal belum tentu kamu siap dengan semua konsekuensinya. Konflik, kebosanan, bahkan mungkin pengkhianatan. Lalu, kenapa kita tetap melakukannya? Married is scary adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan perasaan cemas, ragu, atau ketakutan yang dialami banyak orang terutama generasi Gen Z dan milenial terhadap ide pernikahan. Istilah ini populer di media sosial dan mencerminkan kegelisahan akan komitmen jangka panjang, tanggung jawab besar, dan ketidakpastian dalam membangun kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, ketakutan ini muncul karena pernikahan dianggap sebagai lompatan besar ke dunia yang serba tidak pasti. Banyak yang mencemaskan tentang perubahan drastis dalam hidup, mulai dari kehilangan kebebasan pribadi, tekanan finansial, hingga resiko hubungan yang bisa berujung pada kekecewaan atau perceraian. Salah satu tokoh agama, yaitu Buya Yahya, menanggapi soal married is scary. Beliau mengatakan, jika diri Anda memang tidak punya keperluan untuk menikah, maka tak usah menikah. Tak apa-apa, tapi kalau secara pribadi Anda punya hajat untuk menikah, maka menikahlah. Nah, ini penting. Banyak yang takut nikah karena overthinking, tapi di sisi lain, ia gak takut pacaran. Padahal setan selalu incar celah buat menjerumuskan kita ke dalam zina. Jadi takut nikah itu wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu malah membuat kita terjebak dalam dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menunda pekerjaan yang dapat kamu kerjakan hari ini hingga esok hari. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Hadis ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk berbuat baik dan menyelesaikan kewajiban, bukan menundanya sampai esok hari. Jumlah pernikahan di Indonesia kini menjadi sorotan. Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pernikahan terus mengalami penurunan yang signifikan, mengakibatkan banyak kekhawatiran di tengah masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah pernikahan mencapai 1,96 juta, lalu turun menjadi 1,78 juta pada tahun 2020. Di tahun tersebut, jumlah pernikahan menurun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Namun setelah pandemi berakhir, jumlah pernikahan di Indonesia malah makin menurun. Tercatat pada tahun 2021, jumlah pernikahan di Indonesia menurun hingga melebihi 4.000 kasus dan hanya terjadi 1,74 juta pernikahan. Di tahun 2022, jumlah kasus pernikahan mengalami penurunan hingga 4.000 kasus. Sehingga pada 2022 jumlahnya hanya 1,7 juta pernikahan. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan penurunan jumlah pernikahan, yaitu 1. Takut akan komitmen. Psikologi menyebutkan gamophobia, ketakutan ekstrim terhadap pernikahan. Ini bukan sekedar ragu, tapi trauma melihat hubungan gagal atau tekanan sosial yang terlalu berat. Padahal Buya Yahya sudah memberikan tips biar rasa ketakutan itu hilang. Beliau mengatakan, kalau masalah rasa takut dan sebagainya akan hilang itu semuanya nanti. Bersama tanggung jawab, bersama keindahan dalam rumah tangga, itu semuanya akan hilang. Ini benar banget. Pernikahan itu kayak naik sepeda.
awalnya goyah, tapi lama-lama balance sendiri. Masalahnya banyak yang mau langsung jago tanpa jatuh. Ya gak mungkin dong. Nikah itu proses belajar, bukan instan perfect. Kata Ustadz Hanan Ataki begini, rumah tangga mana yang gak diuji? Kalau rumah tangga Nabi yang sempurna aja diuji, apalagi kita. Pernikahan bukan surga tanpa masalah. Justru disitulah kita dilatih sabar, komunikasi, dan ikhlas. Masalahnya generasi sekarang sering mikir, mau nikah tapi jangan sampai ribut. Ya gak mungkin lah. Kayak mau makan enak tapi gak mau kunyah. Emang bisa? 2. Tekanan finansial. Biaya pernikahan di Indonesia bisa mencapai ratusan juta. Belum lagi tanggung jawab setelahnya. Cicilan rumah, sekolah anak, hidup sehari-hari. Generasi sekarang sadar, cinta saja tidak cukup jika dompet jebol. 3. Pergeseran nilai. Milenial dan Gen Z lebih memilih kebebasan. Menikah itu berarti berbagai keputusan. Mengorbankan karir atau berhenti eksplorasi diri. Budaya lama bilang, nikah itu wajib. Tapi zaman sekarang bertanya, apa untungnya buatku? Ustadz Felix Xiao pernah bilang, rumus takut itu sederhana, yaitu hasil dari ketidaktahuan. Nah, ini kunci masalah married is scary. Bayangin, lo takut naik roller coaster karena belum pernah nyoba. Tapi setelah naik, ternyata seru. Sama kayak nikah. Banyak yang parno karena gak tahu gimana cara ngatur konflik, gak pernah cara mengelola finansial berdua, atau sekedar kebayang, nanti kalau doi berubah gimana? Padahal ketakutan itu bisa hilang kalau kita mau belajar. Kesimpulannya, masih takut nikah? Iya, tapi bukan alasan untuk menghindar. Nabi aja rumah tangganya diuji, apalagi kita. Tapi ingat, ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi menguatkan. Kunci bahagia itu sederhana. 1. Idealis. Pasanganmu bukan bidadari dari surga, tapi manusia biasa. 2. Komunikasi. Ribut itu wajar, asal jangan didiemin sampai jadi gunung es. 3. Siap belajar. Nikah itu sekolah kehidupan, bukan wisuda instan. Ustadz Ridho Febri juga menambahi rumus simpel. Beliau mengatakan sumber ketenangan di dalam rumah adalah istri, dan sumber kebahagiaan istri adalah sikap dan perilaku suami. Artinya apa? Pernikahan itu tim kerja. Kalau suami cuek, istri stres. Kalau istri galak, suami kabur. Solusinya, jangan saling tuntut, tapi saling mengisi. Dan yang terpenting, takut itu wajar, tapi jangan sampai ketakutanmu malah jadi pintu setan. Kalau emang udah siap, lompatlah, karena di balik ketakutan itu ada keindahan yang gak bakal kamu temuin di zona nyaman.